Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Heri Hermansyah dan kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Didik Haryadi. Saya mahasiswa PPI Rek 15, Universitas Indonesia Salemba. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas kelima individu, yaitu mengenai mata kuliah keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dan lingkungan. Eh, Pada tugas ini, yang akan kita jabarkan adalah mengenai video kasus kecelakaan yang terjadi di tugas keempat, yaitu jatuhnya atau rubuhnya kren di sekitar Masjidil Haram. Pada tugas kelima ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai deskripsi of safety case-nya, lalu initiating cause root-nya, lalu apa skenario pencegahan yang ada di sana. Yang keempat adalah mengapa kecelakaan itu bisa terjadi. Yang kelima, skenario mitigasi bencana seperti apa yang ada di sana. Yang keenam adalah apa yang harus dilakukan untuk mencegah kecelakaan terjadi lagi. Nah, untuk ke slide berikutnya akan saya tampilkan video yang menampilkan kecelakaan itu terjadi di sana. On September 11th, 2015, one of the largest cranes on Earth, a machine designed to lift almost 3 million pounds, collapsed inside the world's most sacred mosque. The initial reports blamed a freak storm, an act of God. But the truth is far more complex and far more costly. The real reason for the failure wasn't in the sky or in the steel, but in a single fatal decision. A decision that would ultimately cost over 100 lives and an estimated $200 million. The date, September 11, 2015, was a Friday, the holiest day of the week in Islam. Thousands of pilgrims were gathered at the Grand Mosque. The crane, along with dozens of others, was part of a multi-billion-dollar expansion project. It presented a massive surface area to the wind, catching the storm's energy like a ship's mast. The storm that hit Mecca was no ordinary downpour. It was a microburst, a sudden, violent downdraft of air that can produce winds equivalent to a tornado. Official reports recorded wind speeds of about 55 miles per hour. Oke, terima kasih. Itulah pemutaran video tentang studi kasus rubuhnya kren di sekitar Masjidil Haram. Kren yang rubuh adalah kren jenis crawler Liber LR11350 berkapasitas 1.350 ton yang digunakan dalam proyek perluasan di Masjidil Haram. Pada slide ketiga ini, saya tampilkan adalah mengenai mind map atau alur analisisnya. Ini adalah gambar umum alur analisis. Mind map ini memperlihatkan bahwa presentasi akan membahas beberapa bagian utama, yaitu mengenai deskripsi safety case, penyebab awal dan root cause, skenario pencegahannya seperti apa, mengapa kecelakaan bisa tetap terjadi. Lanjut, mitigasi setelah kecelakaan, eh, akan kita sampaikan juga mengenai analisis FTA, Bauti dan FME-nya. Dan akhirnya recommendation serta lesson ya Pak pelajaran akan didapat dari ini. Alur ini akan membantu kita melihat bahwa kecelakaan dianalisis dari berbagai sisi, bukan hanya dari segi teknisnya saja. Untuk slide yang keempat ini, di sini akan membahas mengenai description of safety case, yaitu pada slide ini dijelaskan bahwa kren yang digunakan adalah Liber LR11350 seperti gambar yang saya tampilkan. Kren berkapasitas sangat besar. Kren ini ditempatkan di proyek pembangunan yang berdekatan dengan area publik Masjidil Haram. Situasi ini secara otomatis menempatkan sistem pada risiko yang tinggi karena berada sangat dekat dengan ribuan jamaah yang di mana tempat itu tidak pernah sepi dari ribuan jamaah. Eh, Perlu dipahami bahwa kren ini beroperasi dalam kondisi lingkungan yang sangat sensitif. Bahaya yang muncul bukan hanya dari goresan atau kerusakan kecil, tapi risiko besar seperti jatuhnya bom kren yang dapat menyebabkan banyak korban. Selain itu, faktor cuaca seperti angin kencang menjadi ancaman serius bagi stabilitas kren. Slide ini menjelaskan bahwa ada 4 jenis pengaman utama yang seharusnya bekerja, namun semuanya gagal, seperti pengamanan prosedural, seperti SOP cuaca buruk, pengaman mekanis seperti pengujian boom, pengaman organisasional seperti pengawasan keselamatan, dan pengaman lingkungan seperti sistem peringatan
cuaca. Kegagalan keempat ini membuat sistem kehilangan proteksi total. Untuk yang slide 5 ini, kita akan menjelaskan mengenai kronologi kejadian. Cuaca berubah drastis, kecepatan angin meningkat hingga lebih dari 100 km per jam atau 55 mph. Boom crane yang dibiarkan tegak menjadi sangat rentan eh, terhadap angin kencang sehingga menghasilkan gaya latar yang besar. Akibatnya crane kehilangan stabilitas dan jatuh ke area tawaf. Membahas mengenai risk assessment atau penilaian risikonya, jika risk assessment dilakukan sesuai standar industri, maka kondisi kren pada saat itu harusnya masuk kategori unanticipatable risk dengan tinggi kren, posisi boom, dan situasi cuaca ekstrim. Potensi terjadinya kecelakaan sangat besar dan seharusnya aktivitas dihentikan. Pada slide ini mengenai persyaratan keselamatan, ya, harus diterapkan persyaratan keselamatan ketat yang antara lain monitoring cuaca secara real time, persyaratan mengikat boom ke posisi aman saat crane idle atau cuaca yang kurang bagus, lalu prosedur pengosongan area di sekitar crane ketika ada peringatan cuaca buruk, penerapan kunci pengaman pada peralatan seperti windlock untuk mencegah pergerakan yang tak terkendali pada crane, tinjauan bahaya proaktif berbasis manajemen keselamatan proses. Sebelum operasi kren di lingkungan padat, tapi semua perusahaan ini dimasukkan untuk memastikan kren aman meski tetap mesti menghadapi kondisi ekstrim. Kenyataannya banyak di antara perusahaan tersebut tidak dilaksanakan pada kasus ini. Untuk season 7 ini, kita membahas mengenai root cause teknis, itu secara eh, teknis, investigasi menyebutkan bahwa kren tidak mengalami kerusakan atau cacat pada saat kecelakaan, namun pada kesalahan fatal dalam konfigurasi operasional. Boom dibiarkan tegak, kren tidak dikunci, dan tidak ada langkah pengamanan sebelum badai. Secara manajerial, penyebabnya lebih parah, yaitu tidak ada SOP cuaca ekstrim, tidak ada pengawasan terhadap kondisi kren, tidak ada asesmen risiko badai, dan budaya keselamatan proyek sangat rendah. Ini menunjukkan kelemahan besar dalam sistem manajemen keselamatan. Untuk slide ini, kita sampaikan mengenai SOP dari cuaca ekstrim, yaitu SOP atau prosedur untuk menghadapi cuaca ekstrim seharusnya langsung menghentikan pekerjaan begitu angin mencapai batas tertentu atau kondisi memburuk. Namun tidak ada tindakan pengamanan sesama sekali menjelang badai. Lalu apa skenario pencegahan apa yang ada di sana ya? Seharusnya ada namanya mode penguncian kren. Kren seharusnya diamankan dalam mode parkir aman. Boom diturunkan, kren dikunci, sistem pengaman dipasang. Sayangnya, boom dibiarkan tegak hampir 85 derajat. Posisi paling berbahaya saat terjadi angin kencang. Pada saat ini, monitoring angin, kren dilengkapi, sebenarnya kan dilengkapi dengan sistem LICCON yang bisa memonitor angin secara real time. Namun, operator tidak memantau kondisi cuaca, sehingga alarm angin tidak dilanjuti. Untuk slide ini, kesimpulan pencegahan, seluruh langkah pencegahan sebenarnya tersedia dan tidak sudah dilakukan, tapi semuanya diabaikan, sehingga risiko meningkat drastis. Pada slide mengapa kecelakaan itu bisa terjadi ya, penyebab utamanya adalah kecelakaan terjadi karena kelalaian terhadap prosedur, panduan pabrikan jelas mewajibkan boom diturunkan saat angin tinggi, namun ini sama sekali tidak dilakukan oleh operator. Ketika boom dibiarkan tegak dalam kondisi angin sangat kencang, struktur kren tidak punya kemampuan menahan gaya tersebut. Jadi keputusan salah dapat memicu kegagalan total. Pada slide 15 ini akan menjelaskan mengenai apa skenario mitigasi apa yang ada di sana. Pertama, yang dilakukan adalah evakuasi. Setelah awak kren jatuh, tim penolong melakukan evakuasi cepat untuk mengurangi jumlah korban tambahan. Akses area dibatasi dan tim medis bekerja maksimal. Lalu pengendalian lokasi dan investigasi teknis, ya, investigasi pemerintah dan pihak pabrikan menunjukkan bahwa kren tidak mengalami kerusakan teknis. Penyebab utama sepenuhnya adalah kesalahan manusia dan prosedur yang tidak menemukan boom dan tidak mengunci kerennya.
Lalu apalagi eh, melakukan penghentian proyek sementara, proyek langsung dihentikan. Saudi bin Laden Group sebagai kontraktor utama dikenakan sanksi berat dan dilarang mengambil proyek baru sampai penyelidikan ini selesai. Lalu skenario selanjutnya adalah kompensasi korban. Raja Salman memberikan kompensasi 1 juta rial kepada keluarga korban meninggal dan bantuan bagi korban luka-luka. Pemerintah menunjukkan pemerintah Arab Saudi komitmen terhadap perlindungan jamaah. Lalu ada yang namanya proses hukum. Beberapa pejabat proyek dan pihak kontraktor dijatuhi hukuman penjara dan denda karena dianggap lalai meski tidak ada unsur kesengajaan. Namun kesalahan prosedur tetap menimbulkan tanggung jawab hukum. Untuk poin keenam, apa yang seharusnya dilakukan untuk mencegah kecelakaan itu terjadi, itu akan kami sampaikan bahwa pertama, langkah teknis. Saran teknis termasuk mewajibkan boom diturunkan, memasang wind lock, alarm angin otomatis, serta melakukan inspeksi harian sebelum kren beroperasi. Rekomendasi manajerial perlu dilakukan, manajemen harus memperkuat safety culture, menerapkan SOP cuaca ekstrim dengan disiplin, memberikan pelatihan berkala kepada operator, dan memastikan supervisor selamatan aktif setiap hari. Lalu rekomendasi penerapan PSM dan pelatihan. Penerapan PSM, ya, proses safety management di konstruksi, pelatihan intensif tentang bahaya angin pada operasi keren dan menuju safety supervisor, safety supervisor khusus yang bertugas mengecek kondisi semua kren setiap hari, terutama saat kren berposisi idle. Lalu apa pelajaran yang dapat kita dapat? Yaitu bahwa pelajaran utama adalah cuaca ekstrim harus menjadi perhatian utama. Semua kren harus diamankan saat tidak digunakan, dan budaya keselamatan harus menjadi prioritas perusahaan. Pada bab ini saya akan menjelaskan mengenai analisis teknis mengenai poultry analysis, mungkin multi analisis dan FMEA. Pada fault tree analysis di sini akan kami sampaikan bahwa menunjukkan bahwa kejadian utama yaitu kren tumbang disebabkan kombinasi kombinasi berbagai kegagalan seperti tabel ini, boom tidak diturunkan, kren tidak dikunci, SOP tidak diterapkan, dan angin pada saat itu terjadi sangat ekstrim sekali. Untuk analisis Bowti-nya, Bowti menunjukkan bahwa hubungan antara ancaman yang sebelah kiri, ancaman, dan dampaknya, dampak adalah sebelah apa namanya apa namanya sangat besar. Korban jiwa lebih lebih dari 100 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dan ratusan luka-luka, kerusakan infrastruktur masjid. Untuk failure mode dan efek analisisnya, seperti tabel yang saya sampaikan bahwa analisis FMA menunjukkan bahwa kegagalan paling kritis adalah tidak adanya monitoring angin. Mode ini mendapatkan nilai RPM tertinggi sehingga harus menjadi prioritas perbaikan. Pengawasan keselamatan juga lemah dan memiliki nilai RPM yang sangat tinggi. Aspek manajer ini menjadi area perbaikan penting bagi agar kecelakaan serupa tidak terulang. Ini adalah salah satu contoh-contoh FMA, angka-angka yang kami tampilkan mengenai security, frequency, dan detection. Adalah referensi, saya kira pemaparan kami dari saya sekian, dan betapa pentingnya mematuhi SOP, memantau cuaca, dan menjaga budaya keselamatan di setiap proyek konstruksi. Semoga kita dapat mengambil pelajaran bahwa satu kelalaian kecil dapat berakibat pada bencana besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.